Siang semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekipartisi energi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Priska Suryanati Sintang dengan NIM F1C3210034, Prodi Fisika, kelas BR002. Nah, izinkan saya juga membacakan daftar bahasan pada PPT ini. Yang pertama, pengertian ekipartisi energi. Yang kedua, penurunan rumus bentuk-bentuk energi. Yang ketiga, penurunan rumus rata-rata energi kinetik. Yang keempat, penurunan rumus rata-rata energi potensial mirip gas. Sebelum masuk ke penurunan, kita perlu tahu apa itu ekipartisi energi. Ekipartisi energi adalah konsep dalam fisika statistik yang digunakan untuk menjelaskan pembagian energi dalam sistem yang terdiri dari bagian partikel. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa energi total sistem terdistribusi secara merata antara partikel-partikelnya. Bila energi partikel-partikel dalam suatu sistem terbuat dari suku-suku kuadratik dalam koordinat posisi dan momentum partikel, maka untuk setiap suku kuadratik, kontribusinya kepada energi rata-rata akan berbentuk setengah kT, di mana T adalah temperatur dari sistem. Prinsip ekipartisi mengatakan bahwa tiap derajat kebebasan yang memiliki energi fungsi dalam ungkapan kuadratik dari variabel derajat kebebasan memberikan kontribusi rata-rata kepada partikel sebesar kT per 2. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan apa benar bahwa prinsip ekipartisi rata-rata partikel adalah setengah kT atau kT per 2. Nah, masuk ke pertama sekali, yaitu mengenai rumus prinsip ekipartisi energi. Misal kita mempunyai variabel untuk menghitung rata-rata energi partikel, yang mana I sama dengan A C kuadrat plus ditambah B eta kuadrat ditambah C C kuadrat. Di mana pada persamaan Maxwell-Boltzmann, energi rata-rata partikel dirumuskan sebagai E sama dengan sigma E sigma E eksponensial pangkat minus E per kT per sigma E pangkat minus E per kT. Nah, dimana yang sudah kita ketahui bahwa nilai beta sama dengan 1 per kT, di mana nilai Z atau fungsi partisi adalah sigma E pangkat beta E. Nah, dapat kita turunkan bahwa dz per d beta sama dengan sigma E pangkat dE. Di mana kita mengganti nilai Z menjadi sigma E pangkat beta E. Nah, maka nilai E sama dengan dz per d beta per Z sama dengan d per d beta ln Z. Nah, maka kita akan mencari berapa nilai atau nilai dari nilai Z. Nah, kita rumuskan bahwa Z sama dengan sigma eksponensial beta dikali A C kuadrat ditambah B eta kuadrat ditambah C C kuadrat sama dengan sigma eksponensial beta kali A C kuadrat eksponensial kali B eta kuadrat eksponensial C C kuadrat sama dengan sigma eksponensial beta A C kuadrat sama dengan eksponensial B
beta B eta kuadrat sigma eksponensial BC C kuadrat sama dengan sigma eksponensial beta AC kuadrat sama dengan diintegralkan, yaitu dengan syarat batas integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial beta A C kuadrat G1 BC kuadrat, di mana pada persamaan ini G1 merupakan nilai kerapatan variabel yang bergantung terhadap variabel C. Maka pada persamaan 2.3 berikut kita dapat tulis kembali bahwa Z sama dengan nilai kerapatan 1, 2, dan 3 dikali dengan diintegralkan dengan syarat batas 0 sampai tak hingga eksponensial beta A C kuadrat DC kuadrat di eksponensial. Nah, syarat batas 0 sampai tak hingga beta B eta kuadrat D eta kali diintegralkan lagi dengan syarat batas 0 sampai tak hingga eksponensial beta C C kuadrat DC. Nah, maka kita asumsikan bahwa beta AC kuadrat sama dengan minus X kuadrat, di mana beta bisa dikatakan bernilai negatif. Maka C kuadrat sama dengan 1 per akar minus beta A kali X. Nah, DC kuadrat sama dengan 1 per akar beta A dx. Maka kita integralkan kembali bahwa integral syarat batas 0 sampai hingga eksponensial beta A C kuadrat sama dengan integral dengan syarat batas 0 sampai hingga eksponensial minus X kuadrat 1 dikali 1 per akar minus beta A dx, di mana minus X kuadrat kita peroleh dengan pemisalan bahwa beta A C kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan nilai 1 per akar kuadrat minus B A dx kita peroleh dari nilai C kuadrat. Maka 1 per akar kuadrat minus beta A diintegralkan dengan syarat batas 0 sampai tak hingga eksponensial minus X kuadrat dikali 1 per akar minus beta A kali akar V per 2 sama dengan 1 per akar minus beta kali akar V per 4A. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menemukan bahwa integral 0 sampai hingga beta B eta kuadrat B eta sama dengan 1 per minus beta kali akar kuadrat V per 4B. Nah, lalu kita cari lagi bahwa nilai dari integral 0 sampai hingga eksponensial beta C C kuadrat DC sama dengan 1 per akar minus beta kali akar V per 4C. Maka nilai Z sama dengan nilai kerapatan G1, G2, G3, dan seterusnya dikali 1 per akar kuadrat minus beta akar V per 4A dikali 1 per akar minus beta akar V per 4B dikali 1 per akar minus beta dikali akar kuadrat V per 4C. Nah, maka diperoleh 1 per minus beta F kuadrat dikali nilai kerapatan G1, G2, G3 dikali akar V per 4A akar V per 4B kali akar V per
4C. Di mana nilai dari ini kita ubah menjadi 1 per minus beta F per 2. Nah, maka dengan ini kita dapat menemukan nilai dari Z, di mana ln Z sama dengan ln 1 per minus F per 2 ditambah ln nilai kerapatan akar V per 4A, akar V per 4B, dan akar V per 4C, dan seterusnya. Maka didapat F per 2 ln minus beta ditambah ln nilai kerapatan G1 G2 G3 dikali akar V per 4A, akar V per 4B, dan akar V per 4C. Nah, melalui persamaan tersebut, persamaan 22 dapat dituliskan kembali, di mana persamaan 22 kita peroleh tadi, yaitu E sama dengan dz per d beta per z sama dengan d per d beta min z. Maka kita tuliskan kembali bahwa E sama dengan d per d beta min z sama dengan F per 2 d per d beta ln minus beta dikurang d per d theta ln nilai kerapatan kali V akar V per 4 dikali akar V per 4B kali akar V per 4C. Nah, pada persamaan 2.8 di mana sisi kanan tidak memiliki nilai beta, maka kita dapat diferensialkan terhadap 0. Maka E sama dengan minus F per 2 D per D beta ln minus beta. Nah, kita tuliskan kembali F per 2 beta sama dengan F per 2 kali min 1 per KT, di mana nilai dari minus beta pada slide awal dikatakan bahwa nilai beta sama dengan minus 1 per KT, sama dengan F per 2 KT. Nah, kita lebih sederhanakan, F sama dengan setengah KT atau sama dengan setengah KT. Maka sudah terbukti bahwa energi partikel atau prinsip ekipartisi mengatakan bahwa energi partikel energi sama dengan setengah KT atau KT per 2. Selanjutnya, kita masuk pada bentuk-bentuk energi. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa suatu partikel, energi partikel dirumuskan dengan P2 per P kuadrat per M. Nah, di mana epsilon X sama dengan P kuadrat X per M pada saat arah minus X. Dan epsilon Y sama dengan P kuadrat Y per M pada arah minus Y. Yang ketiga, epsilon Z sama dengan P kuadrat Z per M pada arah minus Z. Nah, di sini kita menggunakan osilator harmonik, di mana rumus dari osilator harmonik adalah epsilon sama dengan setengah mu setengah mu. Nah, digabungkan dengan persamaan energi kinetik. Dan kita peroleh tadi bahwa persamaan energi kinetik yaitu epsilon X sama dengan P kuadrat X per 2M kali setengah mu X kuadrat ini pada saat arah minus X. Nah, kita cari lagi, atau kita dapat ketahui lagi bahwa nilai epsilon Y
sama dengan P kuadrat Y per 2M dikali setengah nu Y kuadrat pada arah minus Y. Nah, seterusnya, epsilon Z sama dengan P kuadrat Z per 2M kali setengah nu Z kuadrat terdapat pada saat arah minus Z. Nah, pemisalan epsilon fungsi, kita misalkan X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Maka epsilon sama dengan P kuadrat X per 2M ditambah setengah epsilon nu X kuadrat ditambah P kuadrat Y per 2M ditambah setengah nu Y kuadrat ditambah P kuadrat Z per 2M ditambah setengah nu Z kuadrat. Yang kedua, kita masuk pada 20.2, yaitu mengenai rata-rata energi kinetik. Epsilon bergantung kuadrat koordinat ruang gamma. Maka gamma dirumuskan dengan fungsi X, Y, Z, Px, Py, dan Pz sama dengan integral gamma. Maka epsilon X sama dengan integral gamma kali P kuadrat X per 2M kali eksponensial minus epsilon per kt d gamma per integral gamma eksponensial minus epsilon kt d gamma dengan d gamma sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Maka nilai epsilon x sama dengan integral gamma p kuadrat x per 2m eksponensial minus epsilon per kt itu per integral gamma eksponensial minus epsilon per kt d gamma. Maka persamaan 20.3 kita peroleh bahwa epsilon sama dengan P kuadrat X per 2M ditambah setengah nu X kuadrat ditambah P kuadrat Y per 2M ditambah setengah nu Y kuadrat ditambah P kuadrat Z per 2M ditambah setengah nu Z kuadrat. Nah, maka kita peroleh bahwa epsilon sama dengan P kuadrat X per 2M. Maka persamaan 20.5 kita tuliskan kembali menjadi epsilon X sama dengan integral gamma eksponensial pangkat minus epsilon kurang P kuadrat X per 2M dibagi KT diturunkan terhadap dp, dpy, dan dpz per integral gamma eksponensial pangkat minus eksponensial dikurang P kuadrat X per 2M dibagi KT diturunkan terhadap df, dpy, dan dpz dikali syarat batas antara minus tak hingga sampai tak hingga kali P kuadrat X per 2M dikali eksponensial minus P kuadrat X per 2M KT dibagi integral syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial pangkat minus P kuadrat X per 2M KT dpx. Nah, maka diperoleh sama dengan integral syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari P kuadrat X per 2M dikali eksponensial minus P kuadrat X per 2M KT dpx dibagi integral dengan syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus P kuadrat X per 2M KT dpx.
Nah, kita asumsikan bahwa U kuadrat sama dengan P kuadrat X per 2MKT. Lalu kita substitusikan pada persamaan 20.6. Maka nilai epsilon X sama dengan KT integral dari minus tak hingga sampai tak hingga U kuadrat eksponensial pangkat minus U kuadrat du per integral dari batas minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial pangkat minus U kuadrat du. Maka diperoleh sama dengan setengah KT. Nah, lalu kita integralkan secara parsial, maka diperoleh integral dengan syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari U kuadrat eksponensial pangkat minus U kuadrat du sama dengan setengah integral dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari U eksponensial pangkat minus U kuadrat d kali U kuadrat. Maka diperoleh minus setengah U eksponensial pangkat minus U kuadrat, di mana dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga ditambah setengah integral dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponensial pangkat minus U kuadrat du sama dengan setengah dari integral dengan syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponensial minus U kuadrat du. Maka kita peroleh bahwa epsilon Y sama dengan setengah KT dan epsilon Z sama dengan setengah KT. Yang ketiga, kita bahas rata-rata energi potensial mirip pegas. Nah, pada persamaan 20.2, kita peroleh bahwa nilai nu X sama dengan setengah nu X kuadrat. Nah, maka kita memperoleh suku bebas dari persamaan 2011 bahwa epsilon kurang setengah nu X kuadrat. Maka UX sama dengan integral gamma eksponensial pangkat epsilon dikurang nu X kuadrat per 2 per KT diturunkan terhadap dp dan dpy dan dpz per integral gamma eksponensial pangkat minus epsilon dikurang nu X kuadrat per 2 dibagi KT diturunkan D terhadap dp, dpy, dan dpz dikali integral dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari nu X kuadrat dieksponensialkan pangkat minus nu X kuadrat per 2 KT dx dibagi integral dengan syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponensial pangkat minus nu X kuadrat per 2 KT dx. Maka kita peroleh bahwa integral dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari nu X kuadrat eksponensial nu X kuadrat per 2 KT dx per integral dari syarat batas minus tak hingga sampai tak hingga dari eksponensial pangkat minus nu X kuadrat per 2 KT dx. Nah, lalu kita asumsikan bahwa U kuadrat sama dengan nu X kuadrat per 2 KT, kita substitusi ke persamaan 2.2
20.13. Nah, kita peroleh, kita substitusi UX sama dengan KT integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari U kuadrat eksponensial pangkat minus U kuadrat DU per integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari X kali eksponensial pangkat minus U kuadrat DU sama dengan setengah KT. Dan energi potensial pada arah min Y dan min Z dapat dihitung sama dengan UY sama dengan 1/2 KT dan UZ sama dengan 1/KT. Nah, dari penurunan rumus di atas, kita peroleh bahwa baik nilai rumus rata-rata energi potensial mirip pegas, baik rata-rata energi kinetik, baik bentuk-bentuk energi bersangkut paut atau hasilnya akan sama dengan hasil dari prinsip ekipartisi partikel, di mana energi yang bisa disalurkan atau energi rata-rata partikel yaitu bernilai setengah per KT atau KT/2. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah dan perbaikan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.